Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saya Adistila Rasati. Saudara, ini merupakan hari terakhir di mana kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia, dan hari ini Saudara, Paus Fransiskus akan dijadwalkan meninggalkan Indonesia dan akan segera bertolak ke Papua Nugini untuk melanjutkan kunjungannya. Yang Anda saksikan ini adalah visual di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, di mana pengamanan masih bersiap dan juga bersiaga menunggu kedatangan dari Paus Fransiskus untuk segera meninggalkan Indonesia, bertolak ke Papua Nugini, melanjutkan kunjungannya. Seperti yang kita ketahui bersama, Saudara, Paus Fransiskus ini berada di Indonesia sejak tanggal 3 September yang lalu. Ada berbagai agenda yang dihadiri oleh Paus. Salah satunya adalah Paus Fransiskus sebelumnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara Vatikan. Ada berbagai isu yang kemudian didengungkan dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, selain toleransi beragama, juga bagaimana misi perdamaian dunia yang harus juga terus diupayakan tanpa adanya kekerasan, termasuk juga adalah social justice, hak-hak dasar manusia, juga terus didengungkan oleh Paus Fransiskus selama kunjungannya di Indonesia, termasuk juga soal isu lingkungan yang juga ditonjolkan dalam kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia, Saudara. Kita akan masih lihat, ini adalah sejumlah persiapan di mana nanti akan ada upacara perpisahan yang akan dilakukan sebelum nantinya Paus Fransiskus ini akan meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke Port Moresby di Papua Nugini, Saudara. Sementara itu, informasi yang kami dapatkan, rombongan dari Paus Fransiskus sebagian besar sudah berada di pesawat. Kalau kita lihat, pesawat yang digunakan oleh Paus Fransiskus dari Indonesia menuju ke Papua Nugini menggunakan Garuda Indonesia. Ini cukup menarik sekali, Mas Budiman, ketika dari Indonesia menuju ke Papua Nugini menggunakan Garuda Indonesia. Plat merah. Saya agak nggak paham ya. Mungkin Mas Jonan yang bisa menjelaskan kenapa Garuda Indonesia. Tapi simpel saja lah. Mungkin ya penerbangan apapun yang dipakai ya bisa saja digunakan untuk penerbangan Paus dan 80 wartawan ke Port Moresby. Nanti dari Port Moresby masuk ke Dili akan menggunakan pesawat apa. Ya bagi Indonesia tentunya ini bagus ya. Bagus dalam arti kalau dalam konteks marketing gitu kan sesuatu yang baik. Ya, branding juga yang bagus. Seorang Paus Fransiskus menggunakan pesawat komersil Indonesia, kijang gitu kan. Nanti mungkin kijangnya akan naik itu kan sesuatu yang wajar. Tapi itu oke saja. Tapi poinnya bukan soal itunya, bukan soal. Tapi bagaimana kita berbela rasa gitu. Masih banyak orang-orang yang situasinya tidak cukup diuntungkan dengan situasi itu yang harus dirasakan. Jadi oke, dalam hal-hal yang demikian. Tapi ada esensi-esensi penting. Kalau saya adalah bagaimana ada perubahan political behavior dari elit-elit, bagaimana ada formulasi kebijakan yang lebih mengafirmasi kelompok-kelompok termarginalkan, itu penting berkaitan dengan pilkada. Siapa tahu kan, saya tertarik ketika dalam debat capres dulu, salah seorang calon wakil presiden berbicara soal pertobatan ekologis. Itu kan menarik. Ya. Mungkin akan dicomot saja gitu isunya itu, kemudian kelakuannya seperti apa kita nggak tahu juga. Tetapi harapannya sih ya ini menjadi berpikir, melakukan berhenti sejenak, melihat di mana posisi kita, dan setelah ada pesan-pesan yang begitu luar biasa dan itu disaksikan oleh panggung dunia yang luar biasa, kita mau apa setelah itu? Nah ini yang menjadi PR kan. Orang kan berbicara soal 100 tahun Republik Indonesia emas. Itu kan jangan hanya menjadi mitos gitu. Hanya menjadi mitos seperti dulu tinggal landas. Itu kan menjadi mitos. Ya, menuju ada sesuatu yang luar biasa. Ya sekarang Indonesia emas. Tagline, jangan hanya sekedar tagline. Ini yang menjadi penting sih. Harapan itu harus dibangun dengan berbagai mitos, tapi harus disadarkan gitu loh ya. Kalau kita kembali lihat pada teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45, memajukan kesejahteraan umum, melindungi tumpah darah dan lain sebagainya. Pendidikan, di mana posisi Indonesia? Anggaran pendidikan begitu tinggi, tapi berapa IQ rata-rata orang Indonesia? Ya.
kesejahteraan umum, ketimpangannya makin meluas. Nah, ini betul reformulasi ya kebijakan-kebijakan sehingga mudah-mudahan apa yang dikatakan dipesankan oleh Paus Francis itu berubah menjadi kebijakan yang kemudian berubah. Kalau enggak ya sami mawon gitu. Jadi kita hanya euforia sesaat menyaksikan kembang api biar setelah itu akan terjadi business as usual. Tapi saya yakin tidak lah. Selalu akan ada upaya-upaya untuk terus mengingatkan gitu. Nanti bayangannya ada kegiatan-kegiatan yang mengkaji soal ekonomi Francisco, bagaimana pikiran ekonomi Francisco kira-kira gitu. Oke, kita akan lihat nanti apakah ini benar-benar diimplementasikan soal keadilan sosial, apalagi sebentar lagi kita akan menyambut pemerintahan yang baru, begitu ya. Tentu saja banyak sekali harapan dan juga mimpi yang kemudian kita gantungkan di pemerintahan baru ini untuk 5 tahun ke depan untuk menciptakan keadilan sosial. Jangan sampai kedatangan atau kunjungan Paus Franciscus ini hanya sekedar event formalitas semata tapi tidak bisa diimplementasikan. Tentu harapan kita tinggi sekali keadilan sosial bisa tercipta untuk pemenuhan hak-hak dasar manusia. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV, kami akan kembali saat lagi. Sebagian besar air minum saat ini mengandung zat padat yang mengurangi tingkat kemurniannya. Amedis mengambil langkah untuk memastikan setiap tetes air yang Anda minum adalah air murni yang sebenarnya. Amedis Real Water dengan 0 ppm, air murni yang sebenarnya. Saya kan punya lemak darah tinggi, jadi harus rajin olahraga. Pak Tegar, gak khawatir lemak darahnya naik. Saya juga rajin olahraga dan bila perlu minum Omepros. Omepros mengandung omega 3, 6, 9 plus GLA, bantu kurangi lemak darah. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Udah dibuktiin asiknya beng-beng. Oh, beng-beng. Karamelnya lembut. Oh, beng-beng. Coklatnya tebal. Bikin pengen beng-beng lagi dan lagi. Beng-beng, enaknya lagi. Sebagian besar air minum saat ini mengandung zat padat yang mengurangi tingkat kemurniannya. Amedis mengambil langkah untuk memastikan setiap tetes air yang Anda minum adalah air murni yang sebenarnya. Amedis Real Water dengan 0 ppm, air murni yang sebenarnya. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Rasa manis gurih tuh kayak gimana sih? Rasanya kayak crackers renyah yang dipanggang hingga kemasan dengan krim keju manis yang lezat. Rasanya kayak Ritz. Sebagian besar air minum saat ini mengandung zat padat yang mengurangi tingkat kemurniannya. Amedis mengambil langkah untuk memastikan setiap tetes air yang Anda minum adalah air murni yang sebenarnya. Amedis Real Water dengan 0 ppm, air murni yang sebenarnya. Terima kasih masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saya Desti Larasati. Saudara, hari ini merupakan hari terakhir di mana Paus Franciscus yang merupakan pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia akan segera meninggalkan Indonesia dan akan bertolak ke Papua Nugini. Dan ini adalah visual terkini di Bandara Soekarno-Hatta di mana upacara perpisahan akan dilakukan untuk melepas Paus Franciscus yang akan meninggalkan Indonesia. Saudara, kita lihat bersama sudah ada Menteri Agama yang bersiap untuk juga dalam upacara perpisahan
dari Paus Fransiskus yang akan meninggalkan Indonesia. Saudara, kita tahu Paus Fransiskus ini berada di Indonesia sejak tanggal 3 sampai tanggal 6 September 2024. Ada beragam agenda yang dihadiri oleh Paus Fransiskus dalam kunjungannya di Indonesia. Salah satunya adalah bertemu dengan Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara Vatikan. Ada juga misi perdamaian dunia yang dibawa oleh seorang Paus Fransiskus, termasuk juga soal isu lingkungan. Dan Paus Fransiskus juga sempat menyapa dari kaum disabilitas. Kemudian juga ada bertemu dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal untuk melihat bagaimana ada terowongan silaturahmi antara Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral yang menghubungkan antara dua lokasi ibadah yang berbeda antara umat Islam dan juga umat Katolik, saudara. Dan sebentar lagi kita akan melihat bagaimana upacara perpisahan dari Paus Fransiskus yang akan meninggalkan Indonesia. Lebih lengkapnya kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Triksi Valencia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Triksi, jadi informasinya nanti agendanya seperti apa? Upacara perpisahan akan dilakukan pada jam berapa dan siapa saja yang sudah hadir di sana? Karena kan informasinya agenda awalnya ini jam 9:15 ya. Ada sedikit keterlambatan karena tadi banyak sekali warga yang begitu antusias untuk menghampiri Paus Fransiskus ketika keluar dari Kedutaan Besar Vatikan. Silahkan, Triksi. Betul, ya betul sekali. Memang ini antusias dari masyarakat nampaknya memang tidak bisa terbendung ya, Adisti dan juga saudara. Karena mengingat ini juga adalah hari terakhir mereka bisa melihat secara langsung dan juga lebih dekat dengan Paus Fransiskus. Tidak berbeda jauh seperti dengan di tempat-tempat lainnya, seperti misalnya tadi di Kedubes Vatikan. Di Bandara Soekarno-Hatta, sekalipun ini adalah VIP, juga ada beberapa warga yang datang jauh-jauh ke tempat ini untuk bisa melihat. Namun sayangnya memang ada pembatasan karena hanya yang diperbolehkan untuk berada masuk ataupun juga berada di dekat wartawan ini hanya orang-orang yang memiliki ID tertentu. Maka dari itu kalau misalnya saya bisa gambarkan, ceritakan di balik pagar ini sebenarnya ada beberapa masyarakat yang sudah datang dari pagi untuk bisa menunggu dan juga menanti Paus Fransiskus dan juga rombongan pendampingnya lewat di depan mereka. Setidaknya mereka bisa menyapa, meneriakkan yel-yel ataupun juga menyanyikan lagu-lagu yang akan mengantar perjalanan Paus Fransiskus menuju negara berikutnya. Nah, kalau misalnya di Bandara Soekarno-Hatta sendiri di area VIP, betul memang nanti akan ada beberapa orang yang akan melakukan pendampingan ataupun juga yang akan melepas perjalanan Paus Fransiskus dan juga rombongan pendampingnya menuju Papua Nugini. Seperti misalnya yang tertera di undangan ini adalah ada Menteri Agama Yakut Khalil Quomas, lalu kemudian juga ada Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Gandhi Sulistianto, ada Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Michael Triaskun Cahyono, kemudian juga ada perwakilan dari Vatikan seperti Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsignor Antonius Subianto, ada Duta Besar Tahta Suci untuk Indonesia, Uskup Piero Piopo, dan juga ada Ketua Panitia Kunjungan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia yakni Ignatius Jonan. Ada beberapa pihak yang sudah berada di dalam ruang VIP, Adisti dan juga saudara, namun memang kami tidak bisa masuk ke dalam, tapi kami sudah melihat ada beberapa kendaraan yang nampaknya ini adalah berplat khusus, yakni dari orang-orang yang sudah tadi kami sebutkan untuk standby atau menanti kedatangan Paus Fransiskus dan juga rombongannya ke Bandara Soekarno-Hatta. Tadi kalau misalnya kita melihat dari agenda, betul memang pada pukul 9.25 ini sebenarnya diperkirakan atau menjadi jadwal Paus Fransiskus sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Tapi memang sampai saat ini pukul 9:55 atau 5 menit lagi menuju pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, memang rombongan dari Paus Fransiskus masih berada di jalan. Atau kalau kami tadi melihat masih ada di dalam jalan tol, tapi melihat estimasi juga tidak akan lama lagi Paus Fransiskus sudah akan tiba di VIP Bandara Soekarno-Hatta. Nah, terkait dengan
persiapan. Tadi kami juga melihat sebenarnya ada beberapa rombongan yang sudah masuk ataupun juga tiba lebih dulu di VIP Bandara Soekarno-Hatta, seperti misalnya rombongan dari dari rombongan wartawan yang memang dibawa dan mengikuti Paus Fransiskus dalam perjalanan apostoliknya yang ke-45. Lalu kemudian juga ada dari komite yang juga sudah datang beserta barang-barang bawaan yang nantinya ini akan dibawa. Memang sudah ada pemasukan bagasi, pengecekan yang dilakukan sejak pagi tadi untuk kemudian nanti semuanya sudah siap, hanya tinggal menanti kedatangan Paus Fransiskus untuk bisa disambut dan juga diantarkan untuk melakukan perjalanan berikutnya. Kalau kita melihat juga dari yang ada di landasan pacu atau misalnya saat ini yang sudah bersiap adalah pesawat komersil milik Garuda. Ini juga menjadi permintaan dari Paus Fransiskus, di mana dalam perjalanan apostoliknya memang sengaja meminta pesawat komersil. Jadi bukan pesawat pribadi ataupun juga pesawat yang memiliki fasilitas yang maksud kami memiliki fasilitas yang seperti first class ataupun juga yang private, yang tidak diminta oleh Paus Fransiskus, karena sebelumnya ada pesawat jenis lain yang memiliki fasilitas first class dan juga memiliki fasilitas yang lainnya, namun ini ditolak sehingga yang disepakati adalah pesawat jenis Airbus A330-900 Neo. Ini adalah salah satu pesawat milik Garuda yang dimiliki Garuda dan tidak ada modifikasi dan juga tidak ada fasilitas first class. Lagi-lagi kita diperlihatkan bagaimana kesederhanaan dari Paus Fransiskus dalam perjalanan apostoliknya masih terus diterapkan sampai saat ini, bahkan sampai kepulangannya. Nah, Adisti, kalau misalnya terlihat dari layar kaca saat ini mungkin sudah terlihat jelas kalau ada mobil patwal, tapi kita masih harus melihat terlebih dahulu apakah ini adalah mobil yang membawa rombongan dari Paus Fransiskus. Tapi memang sebenarnya kalau sudah melihat dari waktu perjalanannya, mereka sudah tidak jauh lagi dari Bandara Soekarno-Hatta, yang berarti hitungan menit lagi ya akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kembali lagi kepada kendaraan ataupun juga pesawat yang akan nanti membawa Paus Fransiskus dalam perjalanannya menuju Papua Nugini. Tadi disampaikan menolak ada fasilitas first class, lalu kemudian juga meminta pesawat komersil yang juga ini sudah dipersiapkan dari tanggal 3 September, kemudian juga sudah dilakukan sterilisasi 2 atau 3 hari sebelumnya, sehingga pesawat pun meskipun tidak ada fasilitas first class, tapi dipastikan ini adalah pesawat yang terbaik, sudah dipersiapkan, memberikan kenyamanan dan juga keamanan dalam membawa Paus Fransiskus dan juga rombongannya menuju ke negara Papua Nugini. Nanti di Papua Nugini akan melakukan lawatan ataupun juga perjalanannya hingga tanggal 9 September. Nanti dilanjutkan ke negara Timor Leste sampai tanggal 11 September dan juga terakhir di Singapura sampai tanggal 13 September. Nah, di sini memang kami melihat juga ada satu mobil lagi yang masuk ke dalam VIP bandara, tapi nampaknya memang kami masih harus memastikan apakah rombongan-rombongan yang tidak jauh lagi di belakang mobil-mobil ini adalah rombongan dari Paus Fransiskus. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah bagaimana tadi Paus Fransiskus dalam perjalanannya dari keluar Dubes Vatikan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta tetap mempertahankan kedekatannya, tetap mempertahankan keinginannya untuk bisa menyapa masyarakat, dekat dengan masyarakat, sekalipun hanya sebentar, sekalipun hanya bisa berjabat tangan ataupun juga hanya memberkati melalui tumpangan tangan. Nah, Adisti dan juga saudara, kita akan melihat secara langsung ini adalah rombongan dari Paus Fransiskus yang sudah tiba di VIP Bandara Soekarno-Hatta. Ini adalah rombongan pengawalannya pertama kali. Memang tetap ada pengamanan, tetap ada protokoler untuk tetap memastikan bahwa kepala negara Vatikan ini atau kepala negara tahta suci ini tetap berada dalam situasi yang aman. Nah, Paus Fransiskus masih menggunakan mobil SCV One yang juga tetap menurunkan
jendelanya, kacanya untuk bisa dadah dan juga menyapa masyarakat secara langsung. Sayangnya memang tidak bisa berhenti di Bandara Soekarno-Hatta ini karena memang kalau kita melihat jadwal sebenarnya sudah harus berangkat pada pukul 9.45 tapi ini sudah pukul 10 jadi nampaknya memang mereka mengejar juga perjalanan ataupun juga waktu untuk segera take off dan lanjut ke negara Papua Nugini. Tapi tentu sudah terdengar tadi bagaimana antusias dari masyarakat, warga-warga yang sudah datang dari pagi tetap menyapa, tetap memanggil Paus Fransiskus dan juga menyanyikan lagu-lagu untuk mengantarkan Paus Fransiskus melanjutkan perjalanannya ke Papua Nugini. Jadi, Adisti, kita akan menyaksikan bersama-sama Paus Fransiskus bersiap menaiki pesawat dan juga akan melanjutkan perjalanan apostoliknya ke yang ke-45 ke negara berikutnya. Tentu yang di-highlight adalah dan juga yang akan tetap diingat oleh masyarakat Indonesia bagaimana kesederhanaan, bagaimana toleransi, bagaimana kedekatan dan keramahan dari Paus Fransiskus ini yang akan tinggal menjadi kenangan dan juga menjadi momen bersejarah bagi Indonesia yang sudah bisa menyambut Paus Fransiskus untuk datang ke Indonesia dalam lawatannya atau perjalanan apostoliknya yang ke-45. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Triksi Valencia melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Dan yang Anda saksikan ini adalah mobil dari Paus Fransiskus yang sudah tiba di landasan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, saudara. Dan nantinya Paus Fransiskus ini sebentar lagi dalam hitungan menit saja akan meninggalkan Indonesia untuk melakukan kunjungannya ke Papua Nugini, saudara. Yang menarik sekali adalah ini tadi informasi dari Valencia mengatakan bahwa ini merupakan permintaan dari Paus Fransiskus menggunakan hanya pesawat komersil, bukan private jet. Mas Budiman. Ya itu kan konsisten. Aha. Ya konsisten sejak beliau memilih nama Francisco, kemiskinan. Kemudian dia menggunakan apa yang ada. Jadi tidak mau naik pesawat-pesawat jet atau apapun juga menggunakan pesawat komersial. Apa yang dirasakan oleh Paus dalam bahasa saja, itulah yang harus dia ingin merasakan kehidupan warga sekitarnya gitu. Sehingga tidak perlu kemudian tampil berbeda, menjadi punya kasta yang lebih tinggi, tapi dia sama. Mungkin Romo Sulis juga bisa menceritakan ketika beliau di Santa Marta tidak mau tinggal di istana. Di apartemen biasa, itu kan konsistensi gitu loh. Sehingga apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan tuh sesuai gitu loh. Nah kalau kita kembali domestifikasi di Indonesia, kan beda. Apa yang dikatakan kadang-kadang berubah-ubah, apa yang dilakukan improvisasinya terlalu banyak variabel-variabel yang bisa mengubah sehingga orang tuh bingung ini sebetulnya apa. Tidak mau dispesialkan lah ya, biasa saja, sama seperti manusia biasa. Iya, karena itu kredonya kan dia lebih suka gereja menjadi yang miskin gitu kan. Kalau dalam bahasa kalau kata gereja itu diganti katakanlah, pemerintah itu menjadi bagian dari masyarakat, kampus menjadi bagian masyarakat. Sehingga semuanya terdedikasikan untuk kepentingan publik yang lebih luas ya. Nah itu kan Paus sedang bersalaman dengan Menteri Agama untuk menuju, saya tidak tahu berbicara apakah juga akan menyampaikan pesan-pesan yang sama yang disampaikan secara khusus kepada Menteri Agama. Kita juga tidak tahu, tidak terdengar, tapi itu sesuatu yang penting ya sebelum meninggalkan tanah air menuju kepada ke Port Moresby gitu. Tapi harapannya sih pesan-pesan itu akan tetap, karena itu pesan universal ya, tetap bisa akan berlaku dan sejauh mana akan itu bisa mengubah perilaku elit politik gitu, mengubah perilaku kita semua. Dan juga syukur-syukur kalau bisa mengubah perilaku kebijakan dari pemerintah agar punya afirmasi terhadap kelompok-kelompok yang termarginalkan gitu, tanpa harus kemudian menurunkan kelompok-kelompok yang lebih beruntung dari itu semua gitu. Oke. Banyak sekali pesan yang dicontohkan dari seorang Paus Fransiskus di Indonesia selain soal kesederhanaan tapi juga soal bagaimana tidak ada jarak di antara Paus Fransiskus dan juga warga, termasuk juga kita lihat bersama bahkan pesawat yang digunakan oleh seorang Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin tertinggi dari umat Katolik sedunia
ini menggunakan pesawat komersial Garuda Indonesia, bukan private jet. Ya, ini adalah visual di mana Paus Fransiskus sebentar lagi akan meninggalkan Indonesia. Saudara tadi juga sudah melihat Menteri Agama, juga sudah kemudian juga ada Effendi Simbolon, kemudian juga ada Dewan Pertimbangan Presiden juga hadir untuk memberikan penghormatan terakhir terhadap Paus Fransiskus. Akan meninggalkan Indonesia, saudara, untuk melanjutkan kunjungannya ke Papua Nugini. Ini adalah ucapan perpisahan dari seorang Paus Fransiskus kepada sejumlah pejabat yang sudah hadir di landasan Bandara Soekarno-Hatta untuk nantinya akan meninggalkan Indonesia dan akan bertolak menuju ke Papua Nugini untuk melanjutkan kunjungan apostolik atau perjalanan apostolik dari seorang Paus Fransiskus, saudara. Kita tahu bersama Paus Fransiskus sudah berada di Indonesia sejak tanggal 3 September 2024 yang lalu dan akan melanjutkan kunjungannya ke Papua Nugini. Bahkan banyak sekali ini kita lihat bersama petugas-petugas dari bandara juga sudah mulai antusias sekali untuk bersalaman dengan seorang Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin tertinggi dari umat Katolik sedunia. Saudara, kita akan lihat bersama. Oke, kita akan lihat. Ini merupakan sejarah, kita tidak pernah tahu nanti akan terulang lagi berapa puluh tahun lagi, Romo, seorang pemimpin umat Katolik sedunia bisa kembali lagi ke Indonesia, tapi jangan sampai pesannya masih sama ya, harus ada yang lebih baik, perkembangan yang lebih baik, Romo. Kalau 35 tahun lagi, usia saya 95 tahun, kayaknya nggak nyampe ke situ. Apalagi usia warga Indonesia ya kan, dengan adanya polusi yang sekarang ada di Jakarta dan juga bagaimana? Ya, Paus dengan genuinitasnya tadi, kesederhanaannya. Saya melihat Paus pertama-tama putra Argentina ya, dan di Argentina dia belajar banyak hal. Tentang kemiskinan, tentang ketidakadilan sosial, teologi pembebasan juga lahir dari sana. Bahkan gereja Katolik juga terbelah antara kaya dan miskin, itu fakta. Yes. Dan dari situ hatinya pasti sudah terlatih. Bagaimana saya harus bersikap sebagai rohaniwan, sebagai pemimpin tertinggi. Tadi sempat dikatakan kan, jangan lupakan orang miskin. Itu adalah pergulatan beliau yang sepanjang hidup. Maka ketika kemana-mana pergi ke Indonesia itu ya, Indonesia dengan Argentina ya nggak jauh-jauh beda ya. Nah, termasuk negara yang berkembang begitu. Nah, harapannya tadi, oh ya, satu dulu, kita tetap bagaimanapun juga berterima kasih, keadaannya aman ya. Aman, terima kasih kepada pemerintah yang mau berangkat. Terus, TNI dan juga Polri juga juga bertugas selama 3 hari ini. Saya tahu betul ini merupakan kerja keras semua dari TNI dan juga Polri untuk bisa. Wartawan juga kerja keras loh. Pakai lembur-lembur segala. Oke. Ya. Nah, apa namanya? Ya, kita berterima kasih lah kepada pemerintah Indonesia yang sungguh mengusahakan kenyamanan untuk Paus. Nah, Paus sendiri sudah meninggalkan banyak pesan-pesan bersama juga tentu saja dengan
Kesederhanaan bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Dan bahkan momennya juga terlihat luar biasa ya. Imam Besar Nasaruddin Umar mencium kening dari Paus Fransiskus, dibalas dengan cium tangan begitu ya. Itu uskup sama kardinal nggak berani loh itu. Nyium keningnya Paus itu. Bercanda ya ini ya. Karena kedekatan ya luar biasa. Nah, ini menjadi contoh kan, tidak ada jarak sebenarnya. Nggak ada ya, ketulusan itu. Ketulusan, genuinitas. Nah, saya ingat ya, tadi ada banyak PR ya.